berkaitan. Saya meminta untuk Kamarudin Simanjuntak untuk tidak lagi mengait-ngaitkan dengan case klien saya. Kalau misalnya tidak mengetahui apa musababnya dan tidak mengetahui tentang permasalahan sesungguhnya, lebih baik fokus aja pada penanganan perkaranya. Tidak lagi menarik-narik klien saya di sini, Pak Basuki Cahayapurnama. Bahwa saya Kuasa hukum Brigadir J bawa-bawa Ahok. Betulan bela Brigadir J atau cari nama? Ditulis oleh Alia Mireida dari siwar.com. Saya masih mengikuti pemberitaan tentang kasus Brigadir J dan sebagaimana para netizen, saya turut mendapati beberapa keanehan, di mana salah satu yang paling menohok adalah belum dimunculkannya Baradae yang diduga pelaku dalam kasus tersebut. Menurut mantan Kabais Bapak Soleman Ponto dalam medcom.id, jenis kedua senjata api yang terlibat dalam kasus tersebut juga patut dipertanyakan. Belum lagi sejumlah luka aneh yang jelas bukan luka. Belum lagi sejumlah luka aneh yang terdapat di tubuh Brigadir J, sebagaimana yang diklaim kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Bicara mengenai kuasa hukum Brigadir J ini, saya terus terang bingung. Memang bisa saja dia mendapat banyak data, termasuk data digital pengancaman yang diduga diterima Brigadir J dari pihak keluarga. Tapi dari caranya mencicil rilis data-data tersebut dan dengan cara-cara menghebohkan, lama-lama saya lihat dia bukan lagi memperjuangkan keadilan bagi Brigadir J dan keluarganya, tetapi memperjuangkan reputasinya sendiri. Berita yang muncul tentang dia tiba-tiba seenak jidatnya membawa-bawa nama Ahok dengan giringan opini yang berisiko pencemaran nama baik, seolah menegaskan kesan yang mulai saya tangkap tentang pengacara satu ini. Jadi, sang kuasa hukum ini mengaku kalau dia pecinta film-film Israel, karena menurutnya mendidik. Sampai situ sih bukan masalah, karena preferensi masing-masing orang berbeda. Saya juga termasuk penikmat film luar negeri selain film-film besutan Hollywood dan wilayah seputaran Asia, terutama kisah-kisah drama pengadilan, konspirasi, dan sejenisnya. Tapi bukan berarti saya sehalu itu memaksakan logika film ke dunia nyata. Masa dia yang akunya penikmat film gak pernah dengar kata-kata truth is stranger than fiction, yang artinya kebenaran lebih aneh daripada fiksi? Nah, dalam logika belok sang kuasa hukum, dia berupaya membelokkan tuduhan bahwa Brigadir J melecehkan istri Irjen Sambo dengan mencontohkan Ahok yang mengatakan mantan istri yang saat itu masih istrinya selingkuh, tapi belakangan malah Ahok yang menikah. Lalu dia dengan tanpa bersalah mempertanyakan kapan Ahok pacarannya kok tiba-tiba nikah. Dia bilang, katanya Veronica yang selingkuh, kenapa tiba-tiba Ahok yang mengikat janji nikah? Ngerti kan maksudnya? Saya malah mau jadi balik tanya, memangnya Ahok waktu mau pacaran harus minta izin dulu sama yang namanya Kamarudin Simanjuntak ini? Anda siapanya Ahok? Terus tentang Ahok yang nikah duluan juga logikanya aneh. Memangnya ada pasal perselingkuhan yang bunyinya, barang siapa yang berselingkuh duluan maka wajib menikah lebih dulu kalau diceraikan oleh pasangan sebelumnya. Yang dilanjutkan dengan poin berbunyi, pasangan sebelumnya yang diselingkuhi tidak boleh menikah sampai mantan pasangannya menikah terlebih dahulu. Kalau semua pasangan yang diselingkuhi harus menunggu mantannya nikah dulu, namanya nggak adil dong, Pak. Sudah diselingkuhi, terus nggak boleh mendapat kebahagiaan baru sampai mantan pasangan yang sudah menyakiti harus bahagia duluan? Logika orang yang katanya mendapat didikan film Israel ini kemana perginya? Saya makin heran dengan kuasa hukum satu ini. Daripada dia bawa-bawa Ahok yang akhirnya berbuntut penuntutan permintaan maaf dari kuasa hukum Ahok dalam 2 kali 24 jam, kalau tidak mau dibawa ke pihak kepolisian, kenapa dia nggak cek kebenaran kesaksian kekasih Brigadir J yang menyatakan bahwa 17 menit sebelum dugaan kejadian baku tersebut, Brigadir J masih berkomunikasi dengan kekasihnya? Saya juga menyayangkan headline salah satu media yang menayangkan berita tersebut. Juga seperti biasa, cenderung menyesatkan dengan menuliskan judul Barreskrim pertanyakan komunikasi terakhir Vera dan Brigadir J. Padahal isinya ya pihak kepolisian memeriksa kebenaran dari cerita pihak Vera sesuai tugasnya. Tapi malah ditulis dengan judul seperti itu. Bisa nggak sih media mainstream bikin judul berita itu? Jangan kayak tahu bulat digoreng dadakan. Jangan berprinsip yang penting bisa buat bahan gorengan, apalagi kalau sasarannya panas seperti Polri. Begitu?
Maka kepolisian memang awalnya banyak blundernya, yang awalnya hanya kasus pembunuhan, belakangan larinya malah kemana-mana. Tapi dengan kelakuan Kamarudin ini, saya jadi nggak heran kalau Polri sampai melibatkan banyak pihak dalam penanganan kasusnya. Ibarat makan buah si malakama, kalau hanya memperlakukan kasus ini sebagai kasus biasa, Polri akan dipertanyakan keadilannya. Karena kuasa hukum pihak Brigadir J belakangan mengeluarkan banyak bukti dan klaim yang menyatakan sebaliknya. Tapi kalau sampai melibatkan banyak pihak, akan tetap dipertanyakan juga. Ini sebenarnya ada apa kok pihak yang terlibat sampai banyak begini? Bahkan sampai presiden turut mengawasi perkembangannya. Hal ini berbeda sekali dengan kasus istri TNI yang juga diselidiki kepolisian. Yang mana kabar terbaru menyatakan bahwa suami korban sendiri merupakan dalangnya, sampai ada santet segala. Biasa aja tuh. Hanya kasus yang diselidiki tanpa ada embel-embel konspirasi seperti James Bond, yang ada malah motif perselingkuhan betulan. Untuk Kapolri, saya berharap semoga kasus ini bisa cepat diungkap, karena moto presisi yang Anda usung beserta kepercayaan seluruh warga negara ini menjadi taruhannya. Terkhusus Kapolda Metro, saya harap meskipun kedekatan Anda terlihat terang benderang, Anda tetap bisa mempertahankan keobjektifan dalam kasus ini. Untuk Pak Kamarudin, tetaplah bersikap sebagai kuasa hukum yang memegang kepentingan klien. Keluarga Brigadir J sedang berduka dan berupaya mencari keadilan. Jangan ditunggangi dengan kepentingan pribadi begitu, kasihan mereka. Bukannya terus mendapat simpati, malah bisa-bisa pihak keluarga dikira cari keuntungan dari kematian Brigadir J gara-gara ulah Anda yang tidak bisa menahan diri. Lebih baik Anda tetaplah di jalurnya. Kalau kata Pak Jokowi, ojo ke susu. Dalam hal ini, ojo ke susu ingin terkenal. Hasil apapun yang didapat dengan jalur instan, apalagi sampai menyakiti orang lain, gak akan bagus hasilnya. Bapak nyinyir Ahok bawa-bawa Tuhan seolah paling benar. Lah Bapak sendiri bagaimana? Lagi menyelidiki kasus besar, kenapa malah nyenggol rumah tangga orang yang gak ada urusannya? Kalau Bapak masih gak yakin Tuhan berpihak pada orang yang dizalimi, sebaiknya Bapak cek riwayat mereka yang menzalimi Ahok. Apa yang terjadi pada sebagian dari mereka dalam beberapa tahun ini. Baru Bapak pikir, mau gabung dengan mereka atau tidak. Bapak protes Ahok bawa Tuhan, Bapak sendiri yakin gak kalau jodoh itu Tuhan yang atur? Kalau Bapak gak percaya, ya gak usah protes sama orang lain yang memang betulan percaya kuasa Tuhan dan mendapat jodoh di tengah kemalangan yang sedang dijalani. Bagaimana menurut Anda? Saya meminta untuk Kamarudin Simanjuntak untuk tidak lagi mengait-ngaitkan dengan case klien saya. Kalau misalnya tidak mengetahui apa musababnya dan tidak mengetahui tentang permasalahan sesungguhnya, lebih baik fokus aja pada penanganan perkaranya. Tidak lagi menarik-narik klien saya di sini, Pak Basuki Cahayapurnama. Bahwa saya